Lalu yang kedua, kapan seseorang itu kita sebut bidat? Bidat itu kan dia kalau sesat. Sesat secara doktrinal, bukan sesat secara pengalaman. Pengalaman orang bisa beda-beda. Tapi secara doktrinal, yang jelas-jelas bisa diukur oleh Alkitab. Kalau sudah masuk ke sini, Pak, nah masing-masing denominasi punya ukuran tersendiri. Misalnya Reform, misalnya dia Metodis. Misalnya, nah kalau misalnya ya kita STI, dia kaum Injili. Kaum Injili itu ada 5 azas utama yang dipegang. Begitu orang tidak selaras lagi dengan 5 azas utama ini, kita boleh menyebut dia sesat. Kalau nanti teman-teman Reform mungkin ada 7 azas utama mereka. Azas utama yang pertama, Alkitab tanpa salah. Jadi kalau ada orang mengatakan Alkitab ini berisi ada kesalahan, Alkitab bukan firman Tuhan, Alkitab hanya tulisan manusia, tidak berbeda dengan novel atau buku sejarah, ini saya sudah boleh bilang orang ini sesat. Yang kedua, dia percaya Tritunggal. Ini orang Injili penting ini. Jadi kalau udah Tritunggal itu mencakup Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus, Allah Bapa. Ini jelas ini. Maka nanti siapa di sini yang pernah ikut simposium kaum Injili? Belum ada? Belum ya? Ada saya bukunya itu azas-azas utama kaum Injili. Nah, kita kan kaum Injili. Nah, dari yang pertama Alkitab tanpa salah. Maka kita penganut ineransi. Yang kedua Tritunggal. Jadi di sini masuk proper, di sini Roh Kudus adalah pribadi bukan tenaga dalam. Seperti yang dikatakan saksi Yehova. Lalu yang ketiga, Yesus satu-satunya juru selamat. Ini salah satu azas utama kaum Injili. Jadi kalau ada orang berkata bahwa ada keselamatan di luar Yesus, itu sudah sesat. Yang keempat, tadi Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Yang keempat, pentingnya hidup kudus. Maka kita percaya doktrin keselamatan yang utuh. Ya. Lalu yang kelima adalah kita mempercayai kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita mempercayai pengangkatan. Nah, jadi 5 hal ini. Kalau sudah di luar 5 hal ini, waduh, udah. Kita bisa mengatakan seseorang itu sesat. Tapi misalnya, bagaimana kalau liturginya berbeda? Oh, tidak ada masalah. Karena memang di dalam perjanjian baru, liturgi yang khas itu tidak ada. Liturgi yang harus begini, harus begitu, macam-macam. Nah, penerapan bahasa roh bagaimana? Itu bisa berbeda-beda karena pengalaman orang bisa berbeda-beda. Nah, kalau misalnya baptisan, memang baptisan kan kalau Anda lihat ya, baptisan kalau kita lihat bahasa aslinya dari segi historis, baptiso itu keluar dari air, memang di sungai orang selam. Tetapi kenapa jadi ada percik? Itu juga ada dasarnya. Karena waktu sudah hari Pentakosta, banyak orang-orang percaya baru, sampai ribuan orang. Dan tidak mungkin diselam. Maka disiram aja sama Petrus. Waktu dia khotbah 3.000 orang dibaptis itu. Disiram aja, karena udah nggak mungkin. Kan orang, rasul kan cuma berapa orang. Nah makanya, berarti baptisan bukan harus A atau B. Sehingga kalau masalah baptisan, orang baptisan berbeda, tidak bisa disebut bidat atau sesat. Nah, jadi teman-teman juga begitu. Jangan ikut-ikutan dengan orang-orang di luar. Apa-apa bidat, apa-apa sesat. Nah, kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati juga. Ya. Tapi juga kita tidak boleh mendiamkan. Karena salah satu fungsi dari gembala itu adalah melindungi umat dari serigala. Itu disebutkan kan? Nah, serigala itu bisa banyak. Bisa ajaran sesat, ajaran palsu, dan seterusnya. Oke, tadi kita udah masuk tadi ya kegelapan pada abad pertama. Nah, lalu kemudian abad 17. Abad 17 itu masuk abad pencerahan di Eropa. Eropa itu Italia, ya kan? Di Roma dan seterusnya ya. Itu terjadi pemikiran-pemikiran orang yang tadi itu loh, yang mentuhankan rasio, mereka mulai merasa mandiri. Lalu kapitalisme luar biasa, kapital itu di mana pihak swasta bisa mengelola, bisa membuat usaha sendiri dan berkembang luar biasa, orang makmur dan seterusnya.
Lalu teknologi makin bagus, kemudian sekuler dan pemikiran-pemikiran ilmiah mendominasi. Nah, itu muncul pada abad 17, tahun 1600-an. Itu di Eropa, Pak. Kemudian empirisme itu muncul di Inggris. Empiris itu gini, Pak. Pemikiran empiris itu gini, sesuatu itu baru disebut benar kalau bisa dibuktikan. Kalau ada bukti nyata, gitu loh. Misalnya, ini saya sedang punya aqua. Nah, saya harus bisa memperlihatkan ini aqua. Nah, inilah nanti yang mereka teliti, ini mereka ukur, mereka timbang, dan oh ya, setelah mereka uji, baru ini disebut benar. Jadi sesuatu benar jika bisa dibuktikan. Dan inilah nanti yang dilawan oleh rasionalisme. Karena rasionalisme itu dia menekankan matematika, fisika, ilmu-ilmu yang memang tidak bisa diperlihatkan secara kasat mata tetapi berguna. Nah, kira-kira gitu. Lalu, rasionalisme muncul di Prancis. Jadi ilmu-ilmu pengetahuan, filsafat yang kadang-kadang berbicara di awang-awang gitu loh. Ini kan ciri khas dari filsafat itu kan gitu, Pak. Bicara tapi tidak tahu apa yang dibicarakan gitu. Nah, maka kalau Anda belajar filsafat itu kadang-kadang pusing juga ya. Pusing. Saya dulu belajar filsafat pusing sekali. Tapi lama-lama gini ya. Nah, intinya pada saat itu pikiran-pikiran itu tadi, baik itu empirisme, rasionalisme, atau orang-orang di abad pencerahan, rasio itu tadi, intinya begini, manusia sudah dewasa, rasio sudah cukup. Karena sudah sampai pada kesimpulan itu, sekarang muncul pertanyaan, kalau begitu, kekristenan itu apa fungsinya? Untuk apa lagi orang beragama Kristen? Nah, itu pertanyaan yang muncul setelah reformasi. Maka setelah reformasi itu cenderung kebablasan gereja. Nanti kalau Anda lihat ya, mulai muncul Anabaptis, mulai muncul Metodis, mulai muncul Pentakosta. Orang sudah melakukan yang benar menurut komunitasnya gitu. Nah, itu yang terjadi memang. Dan mungkin ya 100 tahun kemudian anak cucu kita akan mengkritisi teologi yang ada di tahun 2020 ini. Jadi tahun 2020 muncul gereja ini, gereja jadi klub malam, muncul. Gitu ya. Mungkin bisa jadi disebut teologi abad 21. Ya, sekitar dari tahun 2000 sampai 2000 sekian gitu. Nah, tapi pertanyaan besar pada saat itu adalah untuk apa kekristenan? Muncullah Immanuel Kant. Dia mengatakan kekristenan itu malah di bawah moral. Maksudnya gini, Immanuel Kant ketika dia mengamati antara filsafat sekuler, lalu dia bandingkan dengan gereja, Immanuel Kant malah mengatakan filsafat modern itu atau ilmu sekularisme itu moralnya jauh lebih baik daripada gereja. Maka muncul liberalisme di sini. Nanti yang pertama kita akan lihat muncul liberalisme. Oh, Tuhan masih ada, tetapi Tuhan itu hanya bersifat imanen. Nah, ini agak sulit menjelaskan ini. Immanuel Kant dia berutang budi kepada David Hume. Ini adalah orang-orang penggagas liberalisme sebenarnya. Mereka mengatakan Tuhan itu tidak transenden lagi, Allah yang maha kuasa yang jauh di sana, yang tersembunyi seperti yang dikatakan 2 Timotius, yang tak terhampiri, tak terjamah. Enggak. Allah itu sekarang sudah imanen di dunia ini dan ada di setiap disiplin ilmu. Nah, maka Anda jangan heran, abad 16, abad 17, abad 18, ketika kerajaan Inggris berperang, mereka menggunakan nama Tuhan. Benar enggak? Halo? Mereka penggal kepala orang itu atas nama Tuhan. Karena sangkin hadirnya Tuhan itu dalam aspek seluruh manusia. Nah, gitu loh. Bahkan dalam perang, dalam kepentingan apapun nama Tuhan digunakan. Orang berzina pun nama Tuhan digunakan. Itu terjadi itu. Abad 17,
abad 18. Itu yang disebut munculnya gerakan liberalisme. Orang sudah membebaskan diri ketika bertuhan gitu. Atau Tuhan itu dibebaskan dalam semua aspek kehidupan. Nah, lalu Kant mengatakan bahwa kekristenan itu tidak lebih daripada ajaran moral atau gerakan moral. Karena dia melihat orang yang tidak percaya iman Kristen pun moral mereka baik. Bahkan jauh lebih baik gitu. Nah, lalu ada C.S. Messer, dia mengatakan bahwa kekristenan itu ada hanya di wilayah perasaan. Hanya di wilayah perasaan. Jadi perasaanlah yang paling dominan kalau orang menjadi Kristen, kira-kira gitu. Lalu Albert Ritschl, dia mengatakan bahwa kekristenan itu malah ada di bawah nilai. Jadi nilai-nilai kekristenan itu ya bisa ditemukan di luar kekristenan, kira-kira begitu. Nah, lalu nanti saudara tahu muncullah skeptisisme. Skeptisisme itu adalah di mana orang merasa tidak butuh lagi pewahyuan Allah. Tidak butuh lagi hal-hal rohani. Dia sudah skeptis, dia sudah pesimis tentang gereja, tentang peribadahan, dan seterusnya. Nah, Adolf Harnack dan Herman, mereka mengatakan manusia bisa tahu kebenaran tanpa pewahyuan dari Allah. Nah, itulah kondisi kekristenan pada saat itu dan penilaian orang di luar Kristen terhadap itu. Nah, ini kan abad 17, abad 18, di mana rasio menjadi Tuhan. Lalu David Hume, Anda pernah dengar David Hume ya? Dia menciptakan atau mendirikan sebuah gerakan yang disebut humanisme. Apa inti dari humanisme? Humanisme adalah di mana manusia itu ciptaan Allah yang jauh lebih bermartabat dibandingkan ciptaan-ciptaan lain. Jadi dia menekankan keunggulan dari manusia. Jadi yang penting manusianya gitu loh. Yang penting kehidupan sekarang. Nah, itu gerakan-gerakan pada abad 16, abad 17, abad 18 yang kita sebut abad pencerahan, di mana manusia merasa dicerahkan oleh rasionya. Nah, muncullah Calbat abad 19, tahun 1800-an ini Calbat. Calbat ketika dia melihat gejala-gejala ini, ketika dia mulai melihat, kan lihat ya, orang-orang tadi yang menuhankan rasio itu adalah orang-orang Kristen. Itu adalah orang-orang Kristen. Dan menurut Calbat, ini udah liberal ini orang-orang ini. Masa mereka mengatakan mereka bisa hidup tanpa pewahyuan Allah, tanpa penyataan Allah. Maka muncullah Calbat. Sebenarnya niatnya Calbat ini, dia bagus. Dia ingin meluruskan ajaran liberalisme atau orang-orang yang skeptis tadi. Dia ingin meluruskan. Tapi Anda tahu enggak? Dia waktu mau meluruskan itu dia kebablasan. Jadi munculnya ini rel konservatif, ini ajaran reformasi, ini ajaran yang diajarkan oleh Martin Luther, Calvin, Zwingli, dan seterusnya. Lalu kan kemudian, ini ya, saya buat ini aja ya, supaya mudah. Ini ajaran reformasi, kemudian ini ajaran liberal, abad 17, abad 18, reformasi abad 16. Lalu abad 17, abad 18, orang kebablasan dalam berpikir. Nah, itu munculnya Protestan itu kan, karena orang membebaskan diri, protes, dan seterusnya, maka orang mulai kebablasan. Nah, kalau berdemokrasi begitu, Pak. Kalau kebablasan ya repot. Nah, abad 17, abad 18, kemudian muncul ajaran liberal. Ya, nah, ada David Hume di sana, ada orang-orang yang tadi. Nah, udah lari rel. Lalu abad 19, tahun 1800-an, Calbat muncul. Dia ingin mengembalikan ajaran-ajaran liberal ini kepada ajaran konservatif atau tradisional, ajaran reformasi. Tapi waktu Calbat mengembalikan, dia kebablasan. Karena itulah Calbat itu disebut neo-ortodoks. Calbat itu ingin mengembalikan ajaran liberal ke ajaran ortodoks. Ortodoks itu dari kata orto dan doxa. Orto itu ajaran yang lurus. Doxa itu ajaran. Ortodoks, ajaran yang lurus. Nah, Calbat ingin mengembalikan, tetapi dia kebablasan relnya.
Maka dia disebut neo-ortodoks. Ajaran ortodoks yang baru. Nah, Calvat mengatakan, orang-orang liberal, Immanuel Kant, Schleiermacher, Fritz Adolf dan seterusnya, Heman dan seterusnya, kamu salah. Kamu mengatakan bahwa manusia bisa hidup tanpa penyataan Allah. Itu semua salah. Kita butuh penyataan Allah. Tetapi apa salahnya Calvat? Kesalahan dari Calvat adalah ketika dia mengajarkan tentang konsep penyataan Allah atau pewahyuan Allah, dia terlalu praktis. Terlalu praktis. Jadi maksudnya gini, Pak. Penyataan Allah itu menjadi relatif. Relatifnya di mana? Sesuai atau menurut pengalaman seseorang. Nah, jadi pengalaman seseorang lah yang paling penting. Kehidupan orang sehari-hari lah yang paling penting. Maka pengalaman bisa mengalahkan isi Alkitab. Nah, makanya tadi saya katakan, firman Tuhan itu disebut firman Tuhan menjadi relatif. Kalau seseorang mendapatkan rema dari sana. Maka bibliologinya Calvat itu cacat. Karena pada akhirnya dia mengatakan Alkitab bisa saja salah. Karena Alkitab ditulis oleh manusia. Maka Alkitab atau sebuah kitab yang mengandung kesalahan bisa saja tidak dapat memberi rema kepada seseorang. Artinya karena itu bukan firman Allah, dia tidak bisa berbicara kepada seseorang. Karena itu adalah tulisan tangan manusia biasa. Nah, ini neo-ortodoks. Kalau kita nanti lihat Calvat. Sama, mirip dengan Emil Brunner. Dia juga mengatakan demikian. Nah, kedua orang ini dipengaruhi oleh Soren Kierkegaard, penggagas konsep eksistensialisme. Nah, jadi ini yang terjadi pada masa itu ya, pada masa itu. Oke. Ini selayang pandang atau background dari teologi kontemporer. Wah, nanti abad 19, abad 20. Wah, sekarang kita masuk abad 21 ya. Ini sekarang kita masuk abad 21, udah macam-macam lagi. Nah, jadi orang begini, Pak. Orang yang doktrinnya salah biasanya berlindung dari sebuah istilah yang mungkin Anda juga setujui. Karena kan teologi itu bersifat progresif, berkembang. Nah, itu dia. Biasanya begitu. Nah, maka kalau Anda lihat ya, teologi-teologi yang cenderung cacat, biasanya ya, karena kan teologi berkembang. Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Menilai pernyataan ini. Teologi kan berkembang. Apa artinya teologi itu berkembang? Ya, baik. Jadi setelah Yesus, apakah teologi itu tidak berkembang? Misalnya setelah Yesus mati di kayu salib, digenapi semuanya yang dalam Taurat itu, apakah uh, teologi sudah tidak berkembang lagi? Oke, oke, ya, ya. Pernah mendengarkan istilah teologi berkembang ya, kawan-kawan ya? Teologi itu kan berkembang. Ya, yang lain ada yang mau mentar silakan. Teologi berkembang. Ya,
Oke, baik. Ya, perkembangan pemikiran ya istilahnya beliau ya. Oke, ya, menarik. Ya. Oke, yang lain tentang teologi berkembang. Ada komentar? Oke, ya ini dia. Baik, jadi ini menarik Bapak Ibu ya. Teologi berkembang. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yang barusan disampaikan oleh, mohon maaf saya belum tahu Bapak itu tadi, progressive revelation. Memang betul berkembang. Misalnya kejadian 3 keturunan perempuan menemukan tumit ya kan. Itu kan masih samar. Siapa keturunan perempuan, apa artinya tumit. Lalu nanti kan makin dijelaskan oleh nabi-nabi berikutnya. Oh, keturunan perempuan itu ini toh. Oh, ini dari suku ini toh. Oh, hidupnya begini toh. Oh, ini matinya begini toh. Itu dikatakan oleh saya, oleh Mika. Oh, lahirnya di Bethlehem ya. Oh, lahir dari perempuan muda ya. Oh, perempuan muda ini dari perawan ya. Oh, dari suku ini ya. Oh, hidupnya nanti jadi batu penjuru ya, pembuat mujizat ya, ditolak ya. Lalu dan seterusnya dan seterusnya. Oke ya. Itu yang disebut progresif. Nah, dalam hal itu yes. Tetapi masalahnya sudah ditutup oleh kitab Wahyu. Benar nggak? Di mana sudah jelas tentang eskatologi, Yesus datang kita tidak tahu kapan, udah masa depannya iblis sudah jelas ya kan? Jadi kalau Anda misalnya mengatakan, ayo kita doakan iblis, udah repot itu. Karena jelas kok Alkitab mengatakan masa depannya iblis itu nanti diikat dan dihukum selama-lamanya. Nah, misalnya begitu ya. Itu sudah jelas. Jadi teologi yang berkembang itu pun ditutup. Maka nanti kalau Anda belajar bibliologi, kita adalah kaum yang meyakini kanon tertutup. Saudara tahu enggak? Satu kali kita ada seminar di Malang, ada yang mengusulkan kita buat konsili lagi. Supaya kita menembahi kitab-kitab kita ini yang 66 kitab. Karena satu Makabe dan dua Makabe itu. Ternyata satu Makabe dan dua Makabe itu katanya penting untuk dimasukkan menjadi bagian firman Tuhan. Seperti dulu kan konsili Trente. Konsili Tren yang digagas oleh Katolik kan tahun 1452 sebelum direformasi. Kan mereka menambahkan 14 kitab itu. Walaupun itu disebut Deuterokanonika ya, kanon kedua. Tapi it's okay. Nah, tapi maksudnya gini Pak, teologi berkembang dari segi nubuatan pun ada nubuatan itu yang sudah digenapi. Ada yang sudah dijelaskan secara detail, ya kan? Malah tentang eskatologi, tentang pernikahan, semuanya sudah jelas. Nah, tapi yang kedua, boleh ada perkembangan isu. Nah, beda Pak ya. Nubuatannya ditutup. Isi firman Tuhannya sudah jelas. Isi kitabnya sudah jelas, berapa kitab. Tetapi isunya bisa berkembang. Kenapa? Ada banyak muncul isu. Misalnya, setelah Yesus naik ke surga, 300 tahun kemudian ada muncul Injil Pseudo Matius, ada muncul Injil Pseudo Yakobus, ada muncul Injil Filipus, ada nanti muncul Injil Thomas, ada muncul Injil Maria, ada muncul Injil Barnabas. Saudara tahu enggak ada berapa Injil? Ada 48 Injil. Yang Anda dan saya baru baca baru 4 Injil kan? Kita belum baca Injil Maria, Injil Pseudo Matius, di mana di sana ditulis Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Yesus itu pernah membuat burung dari tanah liat di Injil Pseudo Matius pasal 42. Lalu Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena di Injil Filipus, Injil Yakobus, Injil Thomas, Injil Barnabas. Ya kan? Dia bercium-ciuman. Nah, ini yang disebut isunya berkembang. Di zamannya Yohanes, rasul terakhir, apakah ada isu itu? Belum ada.
Kemudian 300 tahun kemudian ada orang yang tiba-tiba, nanti kalau Anda belajar bibliologi ada yang disebut kitab-kitab pseudepigrafa. Pseudepigrafa itu dari kata pseudo, tersembunyi, grafa itu dari kata graphe, tulisan, tulisan tersembunyi. Artinya yang menulis ini adalah orang-orang yang tersembunyi. Misalnya, Injil Matius. Injil Matius, pseudo Matius ya, bukan Injil Matius yang Anda baca, tapi Injil pseudo Matius. Itu abad keempat, tahun 356 Masehi. Disebut Injil pseudo Matius. Yang nulis ini bukan Matius, mungkin Pak Sugiono yang nulis ini. Tapi supaya orang baca tulisannya, dicatutlah namanya Matius. Dibuat Injil Maria, dibuat Injil Abraham. Wah, Abraham udah meninggal 2000 tahun yang lalu. Injilnya baru ada sekarang. Kan luar biasa itu. Nah, di situ mulai ada isu-isu yang baru. Maka mulai teolog-teolog melahirkan buku untuk mengcounter isu itu. Itu boleh. Injil Thomas mengatakan Yesus pergi ke India. Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan ada 3 istrinya Yesus. Salah satu nama anaknya Yesus namanya Justus, lahir tanggal 3 April di daerah Pakistan sana, daerah India. Ya kan? Wah, lalu muncul novel Da Vinci Code, lalu muncul film The Temptation of Christ, muncul novel berjudul Jesus a Man yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib tapi dia turun dari salib, dia diselamatkan oleh malaikat berbentuk anak kecil seperti botak, seperti apa itu ya, tuyul, lalu dia turunkan dari salib lalu dibawa pergi dan seterusnya. Nah, kalau untuk isu-isu itu boleh. Nah, disitulah teologi bisa berkembang. Maka perlu ada pemikiran untuk menjawab isu-isu itu tadi. Tapi bukan berarti melahirkan sebuah pemikiran yang bertolak belakang dengan nubuatan. Gitu loh. Misalnya jelas itu kan. Yang disalibkan itu bukan Yesus. Kata Al-Quran, kata Pak Muhammad. Pak Muhammad itu. Oh, jelas itu bukan berkembang lagi itu. Karena itu sudah salah informasi. Anda bisa bayangkan enggak? Al-Quran itu datang 500 tahun setelah Alkitab Wahyu selesai ditulis. Islam itu muncul 500 tahun setelah kekristenan. Terus tiba-tiba dalam Al-Quran atau Islam mengatakan Yesus tidak disalib. Kan repot ya. 500 tahun sebelumnya semua orang mengatakan Yesus disalib. Orang Yahudi mengatakan Yesus disalib. Bahkan pemerintahan sah, yaitu Romawi pada saat itu. Pemerintahan yang sah Romawi pada saat itu mengatakan Yesus disalib. Sejarawan mengatakan Yesus disalib. Lalu 500 tahun kemudian Yesus tidak disalib. Itu ibarat begini Pak. Hari ini kita semua percaya dengan dokumen yang sah. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. 500 tahun kemudian tiba-tiba ada dokumen yang mengatakan Indonesia merdeka tanggal 12 April. Dokumen mana yang Anda lebih percayai, kan begitu. Nah, kalau di dalam isu, karena memang isu bisa berkembang, nah disitulah boleh ada pemikiran-pemikiran yang berkembang. Tetapi Yesus adalah Tuhan. Yesus Allah dan manusia sejati. Roh Kudus adalah pribadi. Itu sudah clear. Benar enggak? Nah, itu sudah clear. Nah, isunya boleh berkembang. Jadi, jangan sampai kita salah memahami ya. Salah memahami istilah teologi itu kan berkembang. Ya, teologi berkembang dalam hal isu. Bagaimana sekarang menerapkan teologi di zaman digital sekarang? Pasti berbeda dong pendekatannya, benar tak? Berbeda. Tapi jangan kebablasan. Nah, kebablasan itu ada Pak. Kalau Anda belajar kristologi, kan ada disebut kristologi kontekstual. Yesus bagi orang Tionghoa itu sipit matanya. Yesus bagi orang Afrika gondrong dan hitam wajahnya. Yesus bagi orang Thailand dia hidungnya pesek. Waduh, ini salah besar ini. Karena nanti akhirnya orang bisa membuat Yesus menurut adat mereka. Bukan lagi Yesus anak Maria suku dari Yehuda. Nah, itu juga kita harus hati-hati.
dalam dalam berteologi, Hati-hati sekali. Oke, ada komentar, silakan. Jadi kita belum masuk ke definisi kontemporer ya. Waduh, Masya Allah, lama sekali ya. Silakan kalau ada yang mau komentar. Boleh, boleh, banyak boleh. Oh ya, ya, ya. Itu kan bahasa itu netral, Pak. Jadi, kalau kita ngomong ya, ngomong bahasa Alkitab. Alkitab kita itu ada 3 bahasa. Bahasa perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa apa? Bahasa Yunani. Ya. Oke ya. Nah, sebenarnya kalau kita belajar yang disebut bahasa Semitik itu bukan bahasa Yunani sebenarnya, tapi bahasa Arab, Aram, dan Ibrani. Arab, Aram, Ibrani ini satu daratan, Pak. Ini seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahasanya itu mirip-mirip. Cuma ada perubahan dikit-dikit aja. Jadi artinya sama enggak sama? Misalnya bahasa Ibrani, Mesiah. Itu artinya apa? Anoint. Dalam bahasa Inggris anoint itu diurapi atau diminyaki, ya kan? Mesiah. Artinya diurapi. Dalam bahasa Aram, apa dia? Mesiha. Artinya apa? Ya bodoh, diurapi. Kalau dalam bahasa Inggris anoint sama. Dalam bahasa Arab menjadi apa? Almasi. Apa artinya almasi? Yang diurapi. Jadi kan sama aja. Makanya kalau orang Kristen di Arab, Pak, kalau mereka ngomong Mesia, ya almasi. Lalu Yesus itu dari kata apa? Itu kan Yesus kan bahasa Latin kita, bahasa Indonesia. Tapi itu kan dari dalam bahasa Ibrani dari bahasa Yeshua. Artinya yang menyelamatkan. Dalam bahasa Yunani menjadi Yeso. Dalam bahasa Arab menjadi Isa. Artinya sama, yang menyelamatkan. Tapi mengapa? Oke, itu adalah kasus yang lain ya. Nanti kita bicarakan ya. Tapi ini dulu ya, masalah ini tadi, masalah pengucapan ini. Lalu, mengapa menjadi Yesus Kristus misalnya? Misalnya, kenapa jadi Yesus Kristus misalnya? Apakah boleh Isa Al-Masih? Apakah boleh Alhamdulillah? Oke. Yesus Kristus. Yesus itu dalam bahasa Yunani Yeso. Kristos itu artinya apa? Yang diurapi. Dari bahasa Ibrani tadi, Mesiah. Kenapa bisa berbeda jadi Kristos? Kenapa bahasa Ibrani itu lebih dekat dengan bahasa Arab? Karena memang Arab dan Israel itu satu daratan, tetangga. Nah, begitu. Syria, Asyur, bahasa Aram pada saat itu juga satu daratan mereka kan. Daratan Arab namanya. Makanya mirip-mirip. Jadi kalau misalnya Assalamualaikum, ya itu dari Shalom Aleichem. Artinya sama, good morning. Artinya sama, Sugeng Dalu. Ya, kenapa rumahnya? Alhamdulillah. Itu kan ya sama lah. Nah, kan nanti Anda merasa, oh kalau ada istilah Allahnya itu miliknya Islam. Loh, kok gundul sih? Allah itu dari kata, nah Arab Ibrani itu mirip. Bahasa Ibrani itu Eloah. Dalam bahasa Arab menjadi Al-Ilah. Wah, pakar-pakar Islam pun mengakui ini. Bahwa kata Allah itu dari kata Al-Ilah, Eloah. Jadi, ini kan karena satu rumpun. Salomo menjadi Sulaiman. Apa masalah? Nah, begitulah. Shalom Aleichem jadi Assalamualaikum. Tidak ada masalah ya. Itu bahasa netral. Lalu di surga pakai bahasa apa, Pak? Bahasa roh mungkin. Saya tidak tahu juga. Tapi jangan Anda katakan nanti seperti Allah berbicara kepada Musa bahasa Ibrani, makanya Musa menulis dalam bahasa Ibrani. Maka itulah yang digunakan. Loh,
Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, ada yang ditulis bahasa Aram. Gak ada masalah. Nah, yang kedua, kan kita sekarang sudah tahu mengapa dalam perjanjian baru menjadi Yesus Kristus. Padahal itu dari kata Mesiah. Yesua Mesiah, Yesua Hamasiah, ya kan? Yesua artinya Yesua yang menyelamatkan. Mesia itu artinya yang diurapi. Ya memang dalam bahasa Yunani menjadi Yesua Kristo, Yesus Kristus. Karena kita sudah Indonesiakan. Nah, sekarang Isa Al-Masih. Nah, kalau Anda nonton debat saya dengan Ustadz Mas'ud, ya, nanti Pak Ustadz, nanti rekaman ini saya upload ke YouTube ya. Ustadz Mas'ud, sahabat saya, Ustadz Mas'ud ini sudah 2 kali saya lawan berdebat di Universitas Muhammadiyah, ya, di Surabaya. Nah, 1 kali topik kita adalah tentang ini. Isa Al-Masih menurut Al-Quran dan menurut Alkitab. Ini memang sulit ketemunya kalau kita menggunakan 2 kitab. Karena seolah-olah orang yang sama dibicarakan oleh 2 kitab, tapi berbeda hasilnya. Alkitab jelas mengatakan Yesus itu anaknya Maria. Al-Quran mengatakan Yesus itu anaknya Maria, saudaranya Harun. Bayangkan luar biasanya ini. Harun itu, Pak, punya saudara Maryam. Harun saudaranya Musa. Abad berapa ini? Abad 15, bos, sebelum Masehi. Maria, ibunya Yesus, itu 1500 tahun setelah Musa mati. Jadi dari segi sejarah, ini tidak pas. Tidak mungkin Yesus itu anaknya Maryam, saudaranya Harun. Karena Harun, Musa, Maryam itu ada di abad 15 sebelum Masehi, 1500 tahun sebelum Yesus lahir, 1500 tahun sebelum Maria lahir. Dari segi sejarah, ini pasti repot. Sama saja Anda mengatakan kerajaan Majapahit ada di tahun 2020. Wah, itu udah repot itu. Sejarawan pusing itu membaca kitab itu. Nah, lalu dari segi kelahiran di bawah pohon kurma, sedangkan Alkitab 500 tahun sebelumnya mengatakan, sejarawan misalnya Tatias, Josephus, dan kawan-kawannya mengatakan Yesus memang lahir di Bethlehem, di daerah Palestina sana. Tidak mungkin di daerah Arab dia lahir, kan? Betul, dibawa ke Mesir setelah lahir. Ya, jadi sudah berbeda. Matinya juga berbeda informasinya. Nah, apakah ini orang yang sama? Maka jawabannya iya dan tidak. Ini sama dengan gini, Pak. Kalau Anda membaca berita yang dikeluarkan oleh obor rakyat waktu pemilihan kemarin presiden. Disebut Jokowi itu anak PKI, lalu mulai dibuktikan anak PKI itu gini. Itu kan nggak benar, tapi kan Jokowi yang mau dibicarakan itu adalah Jokowi anaknya orang Solo, benar nggak? Makanya jawabannya ini benar dan tidak. Ya, memang Al-Quran ingin membicarakan Yesusnya Alkitab, tetapi dengan penjelasan yang baru. Penjelasan yang baru. Jadi sebenarnya, ya kalau ditanya, ya nggak benar. Sama. Anda mau percaya dengan beritanya obor rakyat bahwa Jokowi adalah anak PKI? Kan tidak. Karena jelas identitasnya Anda bisa membuktikan, mengcounter berdasarkan dokumen kartu keluarganya Pak Jokowi, lalu dokumen KTP-nya. Dan seterusnya. Tapi Jokowi yang dibicarakan oleh rakyat itu adalah Jokowi orang Solo. Tapi dengan informasi yang sudah berkembang. Jadi kesimpulan saya waktu berdebat dengan Ustaz Mas'ud, ya memang Al-Quran ingin membicarakan Yesus Kristus, anaknya Yusuf Maria yang disebut oleh Alkitab. Tetapi dengan perkembangan informasi. Itu ya Pak ya. Mengapa? Nah, gini Pak, kalau Kristen Indonesia dibawa dari timur, maka ibu-ibu sekarang berkerudung Pak. Karena kalau Anda lihat ya, Anda baca Mazmur seperti solawat orangnya Islam, karena orang Kristen di Timur Tengah Pak. Timur Tengah loh ya, Timur Tengah di Syria sana, Palestina. Ya, munculnya kekristenan, jangan Anda merasa bahwa Kristen muncul di Eropa. No.
Kristen itu muncul di Timur Tengah, Pak. Alexandria dan seterusnya. Benar nggak? Ya. Bagaimana mereka menyebutkan? Makanya kisah para rasul 2, orang dari Arab datang di hari Pentakosta. Benar nggak? Tidak disebut dari Barat, Pak. Dari Eropa. No, karena belum ada. Itu nanti kan setelah misi, setelah para rasul, bapak-bapak gereja dan seterusnya kan. Nah, masalahnya Pak. Nah, itu sebabnya kalau Anda buka deh YouTube, lalu Anda melihat ibadahnya orang Kristen di Timur Tengah. Mereka bilang Allah, bahasa mereka bahasa apa? Bahasa Arab, bos. Kalau bilang puji Tuhan bagaimana? Ya alhamdulillah dong. Lalu kenapa kita puji Tuhan, Pak? Yang pertama, Kristen di Indonesia dibawa oleh VOC Barat. Maka kita cenderung ke barat-baratan. Kita tidak pakai kerudung yang perempuan. Benar nggak? Padahal kerudung itu adalah bukan budaya Islam itu. Jangan salah, itu budaya Kristen itu. Sampai sekarang Kristen di Timur Tengah kan pakai kerudung. Mereka kalau baca Mazmur, Pak, ya kayak gitu. Nah, kalau misalnya Pak bilang, oh nanti kita ikut-ikutan. Karena dia itu yang ngomong begitu belum belajar aja secara luas. Maka suruh masuk STI, Pak. Betul. Islam itu masih kurang sholatnya 5 kali kan. Yahudi 7 kali mereka. Mereka membersihkan waktu sholat itu jauh lebih banyak daripada Islam. Lebih ketat orang Yahudi itu. Oke. Baik, kalau masih ada pertanyaan, kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, kita stop. Mari Pak Siburian. Siburian? Oh, sudah putar. Ah, itu bagus. Wah, sorry. Iya, iya. Orang Batak kalau ganti nama itu Pak minimal 5 potong babi, Pak. Mari, Pak. Ya, ya, ya. Ya, oke, menarik ya. Jadi yang pertama Pak ya, yang pertama ada dua yang ingin saya jawab, menjawab ini. Yang pertama memang ini kalau Bapak Ibu lihat Facebook saya lama sekali kalau ada di sini anggota PGI, saya senang. Saya lama sekali ngomong ke para aras nasional supaya yang sudah lari ajarannya dari ajaran inti kekristenan itu dibuat surat bahwa ini bukan bagian dari Kristen. Sekarang aja Pak, kita kesulitan. Contoh, Saksi Yehova dan Mormon. Ini di Surabaya ini saya lawan habis-habisan. Ya. Tapi yang repot adalah keduanya masih disebut oleh pemerintah bagian dari aliran Kristen. Makanya mereka disebut Kristen Saksi Yehova, Kristen Mormon. Belum jadi agama tersendiri gitu loh Pak. Jadi kalau disebut ini apa ini? Maka disebut gereja kan, gereja akhir zaman kalau Mormon itu di Surabaya.
Gereja akhir zaman disebut, Pak. Gereja, Pak. Nah, ini kan repot ini. Kayak misalnya bagi saya ya, kalau seperti misalnya Pak Joshua Tewu sudah Tritunggal, dia sudah jelas menolak. Wah, ini apakah masih layak disebut bagian dari Kristen? Atau seharusnya ada lembaga yang membuat, saya tidak tahu lah, saya tidak terbiasa dengan organisasi aras nasional ya. Saya tidak tahu, tapi itu dulu harapan saya supaya jelas melawan orang-orang ini kan. Iya kan? Karena kalau masih tetap dalam bagian kita repot loh. Karena umat bingung. Umat bingung. Jangan-jangan yang sesat ini Pak Pangeran, karena Pak Pangeran lebih miskin daripada Pak Erastus. Nah, misalnya begitu. Pegunya Pak Pangeran hanya 2 orang, Pak Erastus ribuan, misalnya loh ya. Ini membingungkan. Nah, dari sisi ini kita memang kewalahan Pak. Dari sisi politik, dari sisi legalitas, ini memang perlu sebenarnya dibuat sisi terangnya. Tapi yang kedua Pak, lihat Pak ya. Ini yang kita sebut secara doktrinal salah, tetapi dari hukum moral bisa saja tidak bertentangan dengan hukum moral yang diajar oleh Alkitab. Misalnya, Batak, Pak, Batak. Batak tidak harus selalu Kristen, tetapi ada ajaran-ajaran Batak yang tidak bertentangan dengan moral yang diajarkan oleh Alkitab. Misalnya, hormatilah orang tuamu. Misalnya loh ya. Maka ini bisa kita ambil. Misalnya kalau ada orang Islam mengajarkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan kita. Misalnya berbuat baiklah. Itu dilarang tidak oleh Alkitab? Kan tidak. Boleh tidak itu kita terima sebagai kebenaran umum? Wahyu umum. Bisa dong. Nah, makanya lihat Pak, Arius. Itu dia salah dalam doktrin. Tapi dia orang yang rendah hati Pak, Arius itu. Dia orang yang baik sekali. Dia sopan kalau ngomong, etika luar biasa. Arius itu kalau kita belajar sejarahnya. Apakah itu salah? Tidak. Yang salah itu kan dari sisi doktrinalnya. Jadi, kalau Anda misalnya ya, kalau saya disuruh pilih, masih dengar enggak khotbah Pak Erastus? Saya masih dengar yang hal-hal yang tidak bertentangan dengan doktrin. Misalnya, eh, hidup kita ini di dunia ini sementara. Oh, itu benar. Masalah. Nah, itu yang saya sebut khotbah-khotbah yang tidak menyangkut doktrinal, tidak masalah. Bukan hanya dari Pak Erastus, dari orang Buddha saya belajar, dari orang Hindu saya belajar. Sejauh itu tidak bertentangan dengan doktrinal. Nah, jadi tadi pertanyaan Bapak itu juga saya tanyakan sebenarnya ke aras nasional. Gimana kita memposisikan orang-orang ini supaya umat tidak bingung. Mending buat agama dewe gitu loh. Ya. Karena saya sendiri merasa ini sudah bukan bagian dari doktrinal Kristen, gitu loh. Nah, jadi apa jawaban saya? Ya itulah. Nah, jadi gitu Pak ya. Jadi sesat doktrinal, tapi tidak sesat dalam moral. Nah, gitu. Ada orang kebalikannya, bagus dalam doktrin, sesat dalam moral. Ada juga. Nah, di STI balance. Doktrinalnya oke, moralnya ciamik soro. Ada lagi yang lain? Nah, tapi betul ya Pak ya, kita memang harus, saya mau kasih kesaksian sedikit. Saya sejak dulu mengikuti Pak Erastus. Wah, khotbah-khotbahnya saya senang. Maka dulu waktu beliau mulai melenceng, lalu orang rame-rame kasih video, saya tidak yakin. Karena bagi saya video itu bukan di akademik. Jadi saya waktu itu mencoba untuk menghubungi beliau, tapi nggak ketemu. Lalu saya hubungi beberapa orang, saya bilang, kalau dalam 1 bulan ini saya nggak bisa bertemu Pak Erastus, saya akan tulis buku mengkritisi ajarannya ini. Lalu itu saya beli bukunya, eh, lalu dari teman-teman juga semua saya kumpulkan, lalu saya tulis. Lalu saya baca, berkali-kali saya baca. Wah, saya bilang ini udah benar-benar udah sesat ini. Baru secara objektif saya uh, menulis gitu. Maksud saya gini, ada mahasiswa saya yang setelah lulus dari kelas saya itu suka sekali berdebat.
Jadi hal-hal yang remeh pun didebati, gitu loh. Ini kan sudah tidak sehat, gitu loh Pak. Jadi, maka tadi pertanyaan Bapak tadi bagus. Apa indikator seseorang bisa disebut bidat? Harus jelas. Supaya nanti kita nggak ikut-ikutan main YouTube. Orang ini bilang bidat, oh kita ikut-ikutan bilang sesat, bidat. Tunggu dulu bro. Tunggu dulu bos. Kasih dulu indikator. Nah, indikator seseorang itu saya kasih stempel sesat ini. Tapi kita juga tidak mau main-main, artinya kita diam-diamkan. Ah, itu juga bukan kata Alkitab. Karena Alkitab katakan nyatakanlah kebenaran. Tapi dengan penuh kasih, dengan motivasi yang tulus. Begitu. Jadi kita mau balance lah. Dalam berteologi kita mau balance. Kita tidak mau ikut-ikutan, kita juga tidak mau menjaga persahabatan tapi membiarkan kesesatan. Itu juga nggak bagus. Karena itu bukan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan kebenaran tapi dengan kasih dan motivasi yang tulus gitu.